lagi ya. Jadi untuk patok warna merah itu menunjukkan batas terluar jalan tolnya ya. Baik itu batas kiri maupun batas kanan. Dan patok warna kuning menunjukkan asnya atau jalur jalan tolnya kira lebih nanti melewati seperti apa gitu. Nah, kembali lagi ke peta ya yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini nanti akan terdapat beberapa jalan yang terpotong akses jalan yang terpotong jalan tol ya. Seperti ini, kemudian nanti beberapa mungkin ada tanah yang tidak semuanya kena jalan tol, ada sisa tanah niki ya. Jadi ingin saya jelaskan dulu terkait sisa tanah tersebut ya. Misal katakanlah di sini ada sisa tanah. Nah, untuk sisa tanah itu statusnya nanti bagaimana? Yang pertama tetap kita membebaskan yang sawah dulu, sisa tanahnya menjadi milik panjenengan kembali. Atau ketika sisa tanah itu di bawah 100 meter dan jenengan menghendaki untuk sekalian dibebaskan, itu langsung bisa kami bebaskan sekalian di bawah 100 meter persegi ya Pak. Tapi gimana ceritanya kalau di atas 100 meter persegi jenengan ingin dibebaskan sekalian? Itu masih memungkinkan, tapi ada beberapa regulasi ya. Yang pertama itu ketika tanah sisa itu sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali, ditanami tidak bisa karena bentuknya tidak beraturan, atau sudah rusak tanahnya, atau nanti dia sudah tidak mempunyai akses jalan, terisolir guys, segala macamnya seperti itu, nanti jenengan ajukan saja kepada kami. Untuk itu nanti ada tim dari panitiaan pembebasan tanah untuk turun mengecek, memverifikasi itu kira-kira benar atau tidak ini permohonannya dan masuk kriteria untuk bisa dibebaskan sekalian atau tidak gitu. Itu masih memungkinkan kalau yang di atas 100 meter seperti itu ya. Contohnya 2 meter kali 100 meter ke belakangnya 200 meter persegi ya. Cuman kalau untuk sawah dengan posisi seperti itu kayaknya nggak bisa ditanami juga, malah kering, malah nganggur ya mungkin. Nah, mending dibebaskan sekalian, masih memungkinkan ya, kurang lebih seperti itu. Begitu pula untuk bangunan ya. Bangunan kalau misal kenanya sebagian itu gimana? Biasanya kalau bangunan kena sebagian, kita lihat konstruksinya terganggu ya kita bebaskan sekalian semuanya. Tapi tanahnya tetap dulu yang kena jalan tol. Nanti masih menyisakan tanah, mau pilih mau bangun di situ lagi mau atau mau dibebaskan sekalian ya diajukan saja. Intinya kan seperti itu. Kemudian terkait itu nanti untuk setelah kita lakukan pemasangan patok, nanti Bapak Ibu sekalian kami harapkan untuk standby ya, karena akan kita lakukan pengukuran bidang per bidang. Nanti standby di situ ditunjukkan kira-kira bidang tanahnya itu batasnya yang mana. Soalnya ini berhubungan dengan luasan yang akan dibebaskan. Untuk luasannya antara sertifikat dengan hasil ukur nanti yang dipakai adalah hasil ukurnya, bukan sertifikatnya aja. Karena sertifikat mungkin ada kurang lebihnya di situ. Tetap yang teraktual sekarang. Maka dari itu monggo dipastikan lagi dengan tetangga samping kanan kirinya. Nah, nanti terkait sertifikat mungkin Pak Sulis selaku BPN nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, itu kalau kita lihat di sini ada beberapa jalan yang terpotong ya. Untuk itu nanti akan saya tampilkan mengenai bentuk jalan tolnya. Nah, ini nanti adalah bentuk simpang susunnya Pak yang ada di Ngawen ya. Kalau bisa Bapak lihat ini jalan utamanya mungkin. Nah, jadi ini jalan utamanya. Untuk yang mau keluar ke arah Ngawen nanti mesti muter sini. Nah, terus naik di atasnya. Ini namanya simpang susun ya Pak di sini. Kalau yang dari sini langsung bisa keluar seperti itu untuk nyambung dengan jalan kabupaten ini keluar ke arah Klaten ya, seperti itu nanti bentuknya. Kemudian selanjutnya ya ini untuk jalan utamanya gitu. Untuk lebar jalan kira-kira untuk lebarnya ini, lebar pembebasan itu kurang lebih 80 hingga 130 meteran Bapak Ibu sekalian. Kenapa seperti itu? Karena pertama ini untuk jalan utamanya memakan lebar kurang lebih 29 meteran ya. Nah, itu dengan ketinggian tertentu karena jalan tolnya memang di atas, itu menggunakan timbunan tanah ya. Rata-rata ketinggiannya itu 6 meter. Nah, di sini ada kaki timbunan 1:2, 1 tinggi, 2 lebar gitu ya. Jadi kaki timbunannya 12 meter nanti seperti itu. Kemudian
Setelah itu ada juga dimanfaatkan untuk saluran drainase gitu, untuk jalan tolnya, dan lahan terbuka hijau kurang lebih 15 hingga 20 meteran ya, tiap sisinya. Jadi kurang lebih minimal itu membutuhkan lahan 80 meteran. Nah nanti jadi kalau kita lihat di sini yang tidak terkena dampak jalan tol itu boten langsung pinggirnya jalan tol ya, masih ada ruang di sini kurang lebih sampai 40 meter nih seperti itu. Nah terkait jalan tadi yang terpotong akan kami bangunkan terowongan di sini. Jadi jalan tetap kembali jalan, bukan jalan kita bebaskan menjadi uang, jalan kembali jalan, fasum kembali fasum, seperti itu Pak. Kita bangunkan terowongan, posisinya tetap di situ juga, tidak pindah kemana. Atau kalau ada yang berdekatan ya kita jadikan salah satu dulu, nanti baru kita cabangkan lagi, seperti itu. Nah ini tampak depannya, nanti terowongannya seperti ini, namanya box ya. Untuk clearance-nya atau tingginya rata-rata itu mungkin nanti 4 meter hingga 4 meter setengah. Jadi masih kalau ada jalur pertanian, ada truk muncul-muncul niku masih saged lewat ya niku mungkin. Seperti itu. Begitu pula untuk saluran pertanian ya, saluran irigasi nanti akan tetap kami perhatikan, kita hidupkan di situ. Jadi untuk warga yang tidak terkena jalan tol tidak perlu khawatir, di situ tetap ada saluran pertanian ya, saluran irigasinya. Niku, nah setelah tadi diukur ya Bapak Ibu sekalian, akan dilakukan inventarisasi ya, inventarisasi bangunan juga, kalau ada bangunan, pengukuran bidang tanah, terus inventarisasi tanaman itu menghitung tanaman. Jadi kalau di sawah itu ada tanaman ya monggo nanti kita hitung tanamannya, ada sumurnya nanti kita hitung juga sumurnya, kita catat. Bangunan-bangunan yang ada di atas tanah itu nanti kita akan catat semua dan hasilnya akan kita umumkan ya. Kita umumkan di Balai Desa Ngawen nanti hasilnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa mencatat kira-kira luasan tanahnya berapa, bangunannya itu speknya apa aja yang terkena, luasannya berapa, terus kalau ada tanaman apa aja di situ, nanti bisa dicek kembali. Kalau masih salah bisa permohonan untuk direvisi, dibenerin apa aja gitu. Jadi masih boten saklek ya, masih bisa perbaiki lagi kalau ada salah-salah. Nah hasil dari pengumuman itu nanti yang akan kita sampaikan kepada tim appraisal. Tim appraisal dengan pegang data itu nanti turun ke lapangan, lihat di lapangan kira-kira benar atau enggak seperti ini gitu kan. Nah nanti mereka juga yang akan menilai kira-kira tanahnya itu per meter berapa. Kalau sekarang sudah ada info-info